Berbagai karya terbaik telah kami lahirkan. Semangat dan kerja keras menjadi ujung tombak untuk menjadi yang terbaik. Tahun berganti tahun, kami terus berinovasi, berkreasi, dan selalu memberikan tayangan favorit untuk pemirsa. Banyak cerita yang mewarnai perjalanan panjang ini. "24 tahun, inilah Antv yang kita banggakan." Sebetulnya Antv berawal dari 2 surat izin. Yang pertama surat izin sebagai TV lokal di Lampung, di Bandar Lampung. Itu Bakri yang punya. Kemudian pada saat yang bersamaan juga Pak Agung Laksono, beliau itu punya izin untuk televisi di Palembang. Kemudian timbul ide kenapa kita nggak gabung aja gitu. Lalu rupanya dua-dua pihak sepakat. Lalu digabunglah tuh Antv-nya Bakri sama ATV-nya Hasmuda, Pak Agung Laksono. Lalu kenapa nggak sekalian aja jadi TV nasional gitu. Lalu digabung semua, dua pihak sepakat itu menjadi TV nasional. Nah, waktu di Bandar Lampung itu siaran pertama itu saya ingat betul, itu seolah-olah jadi siaran pertama tuh programnya berita. Karena berita yang paling simpel kan bikinnya kan cari bahan gini-gini diolah jadi di siaran. Kalau bikin produksi kan susah, mesti sinetron lah inilah itulah rumit. Jadi berita pertama tuh. Agak bisa jadi lebih baik itu betul-betul berita waktu itu ya betul-betul seadanya aja lah, karena namanya juga masih belajar kan. Saya latar belakang saya wartawan surat kabar. Saya ngerti apa bikin televisi. Jadi waktu siaran berita itu saya ditugaskan oleh Pak Nirwan Bakri. Dia bilang pergi keliling deh, lihat-lihat kayak apa sih orang bikin news departemen di luar negeri. Dia suruh ke sana sini. Saya bikin rencana. Saya belajar ke Malaysia, ke TV3 kayak apa tuh. Saya pergi ke Hong Kong, TVB Hong Kong, itu stasiun-stasiun besar tuh. Saya pergi ke Tokyo, ke Jepang, saya pergi ke Amerika, ke New York. Itu termasuk CNN segala. Saya ke Atlanta. Belajar kayak apa bikin TV berita tuh. Nyebrang ke Eropa, saya di Belanda, di Inggris, BBC. Baru pulang sini. Jadi saya belajar ya dari begitu aja, lagi lihat, tanya-tanya gimana ini, gimana itu. Ya udah pulang ke sini. Pak Nirwan waktu sebelum saya pergi, dia bilang, "Itu Antv nanti program pertama liput SEA Games." Waktu itu 3 bulan lagi SEA Games di Singapura. Saya bilang, gimana orangnya aja baru sendirian. Gimana ngeliput? Alah, gimana caranya lah diakalin kan. Waduh, saya pikir gimana SEA Games olahraga. Saya berpikir gimana caranya nih. Orang aja baru saya sendiri. Saya ingat Bang Deddy, saya telepon Bang Deddy. Karena dia waktu saya pemimpin redaksi di Harian Pelita, Bang Deddy itu redaktur olahraga. Saya telepon, saya bilangin, ini ada rencana begini, Dad, gimana? Tertarik nggak? Wah, mau benar Pak televisi. Itu cita-cita saya sebetulnya pengen di televisi. Ya udah kalau gitu ikut sini deh. Yang langsung. Nungguin ini.
bicara sejarah Antv memang tidak bisa terlepas dari news dan sport. Karena ketika Antv berdiri tahun 1993, positioning dari Antv adalah TV, news, sport, dan musik. Jadi news dan sport merupakan program utama Antv ketika Antv berdiri itu. Nah, kalau kita bicara tentang program sport dan news, maka kita akan bicara juga tentang program-program yang dilahirkan oleh Antv. Program news dan sport itu boleh dibilang berlangsung dari tahun 93 bulan Maret. Ketika itu kita memulai dengan program news, kemudian juga dengan program sport. Tapi boleh dikatakan yang lebih mendahului untuk dikenal masyarakat adalah program sport. Ketika sport Antv melakukan pertama kali siaran langsung sepak bola yang bernama Liga Downhill, di mana TV-TV lain belum bisa melakukan siaran langsung, maka Antv dalam usianya 1 tahun sudah memulai siaran langsung sepak bola dari Liga Downhill. Itu tahun 1994. Dan kru-kru Antv ketika itu belajar langsung ke Prancis untuk bisa memproduksi sepak bola. Di program news misalnya kita itu lahirlah program Cakrawala yang boleh dikatakan sampai sekarang program yang paling tinggi ratingnya, belum bisa dikalahkan oleh program news apapun sampai sekarang karena kita itu mencapai rating 14 dan itu juga merupakan satu-satunya program yang lahir di zaman itu yang memadukan konten-konten sosial. Kita lebih mengangkat konten-konten kriminal, konten-konten juga permasalahan-permasalahan ke ibu kota. Sehingga konten dari Cakrawala itu mendapat perhatian dari masyarakat. Di bidang sport yang juga tidak kalah penting adalah lahirnya Lensa Olahraga, yaitu program pertama news sport yang ada di industri televisi di Indonesia pada saat itu. Jadi boleh dikatakan program-program Antv di tahun 95, khususnya untuk program news dan program sport, adalah program-program menjadi cikal bakal lahirnya program-program di industri news sekarang ini. Di talk show pun kita melahirkan namanya debat dan kemudian bincang-bincang. Dan kemudian juga Antv tercatat sebagai televisi pertama nasional swasta yang melakukan siaran langsung dari pengadilan. Itu kita mulai kira-kira tahun 1996, di mana kita mempunyai SNG pertama kali. Dan belum ada TV-TV swasta lain yang melakukan itu, Antv sudah memulai. Dan sekarang diikuti oleh TV-TV lain seperti sekarang ini. Nah, khusus untuk olahraga tentu saja Antv paling terdepan dan ini juga diakui oleh semua para kompetitor kita. Bahwa sport Antv itu paling terdepan karena di Antv di era tahun 94 sampai 98 olahraga apapun ada di sini. Apakah itu sepak bola, apakah itu otomotif, apakah itu bulu tangkis, apakah itu tenis, bahkan sampai bowling. Antv menayangkan. Tapi yang paling puncaknya tentu juga Antv ikut serta dalam menayangkan Piala Dunia. Dalam Piala Dunia sejarahnya kita menayangkan pertama kali Piala Dunia 1998. Dan kemudian juga Antv ikut serta dalam peliputan Asian Games, peliputan Olimpiade. Kemudian tentu kemarin terakhir Antv juga menayangkan Piala Dunia 2014. Oke, jadi saya pertama kali join di Antv itu tahun 2013. 2013, akhir 2013, nanti sekitar bulan November-Desember. Waktu itu diminta Pak Erik untuk menghandle teknik. Mulai 2013 sampai pada tahun 2015 September saya diminta untuk juga menghandle keuangan. Perubahan jelas ada dari segi jumlah relay stationnya juga kita udah bertambah semenjak saya join di Antv ini. Dari kalau nggak salah sekitar 36, sekarang udah 41 relay station. Dan itu dari pertama dari soal transmisi. Kedua juga dari segi teknologi yang lain. Misalnya kita
mencoba mengupgrade kamera untuk di beberapa studio kita, dan juga untuk mengurangi ongkos biaya-biaya yang sifatnya rutin seperti sewa ya kita coba kurangin dengan cara kita berinvestasi untuk mengurangi biaya sewa. Karena kalau kita sewa otomatis kan kita mempengaruhi laporan rugi laba kita. Sementara kalau kita invest kan itu tidak pengaruh, tapi memang ada keluar uang untuk cash flow-nya, tapi jadi aset gitu loh. Kalau ini kan kalau sewa nggak jadi aset. Di sisi lain, off-air itu menjadi semakin gencar mulai dari 2 tahun terakhir ini, sangat-sangat gencar, dan kebetulan sponsor juga tie up terus sama kita. Jadi kita selalu melakukan berkeliling ke berbagai kota, terutama kita membawa artis-artis bintang-bintang India series kita, kemudian mengadakan meet and greet dengan mereka. Bukan hanya meet and greet, tapi mereka juga kita ajak untuk kejutan Antv, jadi mereka ketok-ketok rumah, kemudian juga mereka interaktif bersama penggemarnya. Kemudian kita juga ke kampus, ada kampus keren, kita bekerja sama juga dengan KPI ataupun dengan YouTubers yang handal. Mereka juga mesti share pengalaman bersama kita bersama-sama ke kampus. Jadi itu kreatif terbaru dari Antv untuk di kampus. Kemudian ada juga musik keren. Jadi kita menampilkan penyanyi-penyanyi yang sekarang memang lagi in. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis off-air yang sekarang kita buat. Tujuannya bukan satu. Kita intinya sekarang adalah engagement dengan pemirsa. Jadi bukan hanya secara on air, tapi off air kita gencarin supaya orang-orang merasa memiliki juga dan dekat dengan Antv. Untuk perusahaan supaya kita makin besar rezekinya nih. Saya berharap dan saya berdoa agar Antv selalu bisa mempertahankan posisinya hari ini menjadi nomor 1. Semoga bertahan terus dan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ini semua, baik dari level manajemen dan level manajer ataupun staf lainnya gitu loh. Karena tantangannya semakin berat, karena TV lain tentu saingan yang lain tidak tinggal diam. Jadi lewat semua yang telah kita lakukan sejauh ini, Antv sudah mencapai apa yang kita inginkan sebenarnya, bahwa Antv sudah menempati posisi 1 dari TV-TV free to air. Jadi sebelumnya kita beranjak dari tier 1, sekarang kita betul-betul posisi 1. Dari akhir tahun lalu sampai dengan Februari ini, secara average kita bisa dikatakan kita adalah TV nomor 1. Ulang tahun Antv. Harapan kami tentunya Antv semakin maju, semakin berkembang, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi sehingga karyawan kami semakin sejahtera, happy dan fun bekerja di Antv. Untuk selanjutnya tentunya karyawan kami akan memberikan performance yang lebih baik lagi. Begitu panjang perjalanan Antv, dan kami persambahkan Indonesia Keren 2 untuk para pemirsa setia Antv.